Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, kita sudah upload jam 11 pagi tadi di DCWT sesi pertama ya. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat ya, atau lebih tepatnya sekarang ya, bukan hari ini karena tadi juga masih hari ini ya. Terjadi sedikit rally daripada Bitcoin ya. Bitcoin sekarang mendekati ke 52.000. Jadi untuk Bitcoin dominance sedikit lebih ini ya, lebih kecil aksi penurunannya. Tadi pagi tuh 0,3 something, sekarang 0,27 seingat gua. Untuk altcoins kita bisa di sini BNB terjadi rally sebesar 1,64%, Solana terkoreksi sebesar 2,39%, XRP meningkat sebesar 1,36% dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas roster kita untuk hari ini ya. Untuk hari ini roster kita adalah BNB, AVAX, Render, Manta, Kasta dan juga Ondo terakhir di sini ya. Oke. Dan sebelum kita masuk ke sini, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk Bitcoin dominance yang seperti gue sudah bahas kemarin-kemarin ya. Dia membuat suatu lower high. Dan kali ini lower high-nya lumayan signifikan ya, terlihat karena kemarin tanggal 19 Februari dia daily close di bawah dari MA20. Ini tentunya adalah good news in general untuk para pemegang altcoins. Jadi mungkin buat lo yang baru mungkin ya, yang baru dari CWT, gue sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya, mulai dari sini nih sebenarnya nih. Mulai dari drop BTC di sini. Karena kenapa? Ini menunjukkan bahwa dia membuat suatu lower high ya. Ini lower high yang cukup signifikan karena sebelumnya itu nggak kena MA200 di sini ya. Di sini kena MA200, jadi gue ngerasa bahwa wah, ini ada kemungkinan akan terjadi altcoin season. Karena biasanya itu pertanda awalnya. Pertanda awalnya adalah kena MA200 dan mulai keluar sentimen-sentimen yang lebih cenderung dovish begitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Alasannya karena untuk orang pindah dari Bitcoin dan Ethereum ke altcoins itu seringkali karena liquidity yang mulai bertambah ke market tersebut. Ya, contohnya ya di kripto ya. Nah, kalau kita lihat di sini overall sesuai dengan harapan kita ya, harapan para pemegang ini ya, alts tentunya ya, untuk semakin menuju ke altcoin season. PR-nya untuk Bitcoin dominance dari sisi altcoins adalah tentunya dia reject oleh MA20 dan lanjut membuat lower low. Ya, jadi semakin dia turun, semakin performa alts cenderung mengalahkan Bitcoin. Nggak semua ya, karena ini makro gitu, makro altcoins. Ada aja altcoins yang misalkan drop, kayak contoh di sini Solana gitu, Solana drop. Tapi secara garis besarnya si altcoins ini cenderung outperform BTC gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Waktu naik ke sini tetap akumulasi atau enggak? Kalau gua sih ya sesuai dengan trading plan yang gua udah bahas dari DDCWT kemarin-kemarin, gua terus akumulasi sampai kalau tiba-tiba dia nembus membuat higher high. Dan ternyata tidak terjadi ya, terjadinya malah suatu lower high yang artinya gua akan lanjut untuk akumulasi alts. Sekali lagi ya, jangan sampai salah paham, gua tidak membuang semua posisi BTC gua. Dan sampai sekarang BTC dan Ethereum masih menjadi dua kripto yang paling banyak di porto gua. Tetapi gua mulai TP sedikit-sedikit BTC ya, terutama BTC karena itu yang paling besar, dan gua mulai geser ke posisi altcoins. Dan ya puji Tuhan sekarang sudah semakin bagus porto gua. Ya walaupun sekarang kondisinya masih belum the best, tapi lebih baik dibandingkan dulu ya. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk saja ke yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ya, gue nyaris lupa. Gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB, posisi spotnya buy limit pertama di angka 339,3. Buy limit kedua di MA20 atau di 374,7. Ini gue masih hitung confluence aja karena masih terlalu dekat. Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan gue pisahkan menjadi buy limit terpisah ya. Dan buy limit ketiga di angka 317,5. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya kita bisa di sini terjadi suatu struktur support baru, yaitu di angka 349,5 ya. Nah, jadi untuk sekarang apabila terjadi retest 1, retest 2 di 360,8 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 349,5 ya. Retest 1, retest 2 ya. Dan untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 349,5, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 360,8 ya. Mungkin buat yang baru jangan sampai salah ya, ini daily chart ya, bukan hourly atau apa-apa. Jadi bounce itu di daily, jangan di hourly. Kadang-kadang masih ada yang suka salah ya. Oke, selanjutnya untuk posisi udah ya, future sudah, tinggal spot nih. Untuk spot AVAX, untuk spot AVAX kita bisa di sini buy limit pertama tembus, buy limit kedua itu di MA20 atau di struktur di 38 dolar lebih 10 sen. Itu buy limit kedua. Buy limit ketiga di MA50 di angka 36 dolar lebih 10 sen ya. Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi future sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua di 40 dolar lebih 77 sen. Artinya kita masih belum dapat posisi short. Ya sudah, itu artinya memang belum rezeki ya. Untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin juga setupnya. Retest 1, retest 2 antara di MA20 atau di 38 dolar lebih 10 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 40 dolar lebih 77 sen ya. Next kita masuk ke render. Untuk render ya udah lumayan lama kita nggak bahas nih ya, karena beberapa hari ini nggak ada sesi kedua. Untuk sekarang dia lanjut membuat suatu higher high yang signifikan yang bisa dibilang ini menyaingi BTC dan menyaingi juga Ethereum ya. Lumayan juga. Jadi untuk sekarang dari render itu sendiri buy limit pertama itu di angka 5 dolar lebih 18 sen. Buy limit kedua itu di MA20 di angka 4 dolar lebih 96 sen. Dan buy limit ketiga di 4 dolar lebih 78 sen. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi di sini ya, masih jauh sih tapi ya we'll see. Retest 1, retest 2 di 5 dolar lebih 5 dolar lebih 18 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih pending di sini karena memang render nih gila ya. Tanggal 17 ngepump 7%, terus kemarin ya ngepump 7% lagi. Luar biasa. Oke, itu untuk render. Buat lo yang sudah akumulasi ya pasti senyum-senyum. Jadi lagi-lagi at the end of the day menurut gua ya, pandangan gua, yang berpikir jangka panjang, long term, ujung-ujungnya profitable. Atau lebih tepatnya lebih profitable dibandingkan yang berpikirnya terlalu pendek ya. Tentu secara time frame ya. Next kita masuk ke Manta. Untuk Manta dia bisa dibilang nggak terlalu banyak ekstrim pergerakannya sih. Tapi masih masuk ke area pump juga sih. Kemarin itu nge-pump sebesar 5,13%. Dan dia nge-pumpnya itu menunjukkan bahwa si 2 dolar lebih 93 sen ini benar-benar sudah di-reclaim dan menjadi support baru.
Jadi untuk buy limit sendiri sih nggak terlalu berbeda jauh ya. Buy limit pertama di 2,97 harusnya udah kena buat lo yang sudah pasang. Buy limit kedua bisa pilih di MA20 atau di $2 lebih 85 sen karena super dekat. Ini jadi gue hitungnya confluence untuk buy limit kedua. Dan buy limit ketiga, ini sebenarnya ada struktur baru sih. Kayaknya kita kasih aja deh struktur baru, yaitu di angka 2 kurang turun sedikit. Oke, $2 lebih 76 sen ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Manta. Untuk posisi futuresnya, kita sebenarnya sudah dapat posisi long karena kemarin retest pertama dan hari ini sudah terjadi retest kedua di $2 lebih 97 sen ya. Nah, target TP-nya di mana? Sebenarnya target TP-nya sih ya bisa dibilang ini struktur ya. Jadi kalau lu ini ya bolehlah target TP-nya mungkin boleh di sini di $3 lebih 11 sen. Itu target TP untuk posisi long. Untuk posisi short, kayaknya kita pending dulu deh. Masih dalam posisi nanggung karena kalau ini struktur untuk posisi short dia baru break. Jadi mending kita skip aja kalau dia break ya. Oke, next kita masuk ke kasta. Untuk kasta kita lihat di sini MA50 dengan sangat jelas menjadi support utama dari kasta ya. Untuk kasta sendiri ini kita pertama kali charting ya. Jadi gua pure ini secara TA, gue belum tahu secara si projectnya. Tapi seingat gue kasta ini gue pernah bahas waktu dia launchpad, seingat gue. Launchpad di Bybit kalau nggak salah ya. Mungkin boleh lihat lagi ke belakang. Jadi gue pure TA ya sekarang. Kita bisa lihat di sini untuk buy limit jelas berarti buy limit pertama di MA50, buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga mungkin bisa di sini nih. Ini struktur yang terbentuk di tanggal 5 dan 6 Februari kemarin di angka 0,021. Itu untuk posisi spot di kasta. Untuk posisi futures ini gimana? Untuk posisi futures di sini kita sebenarnya ada beberapa struktur yang kita bisa pilih. Mungkin paling oke di sini. Jadi apabila ini kan sudah dapat posisi long nih, retest 1, retest 2 di MA50. Nah, target TP-nya itu di angka 0,029. Itu untuk target TP dari posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,029. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Itu kurang lebih setup untuk di kasta. Untuk Ondo, wow, ternyata kemarin ngepam ya. Ngepamnya juga nggak main-main Ondo. Ondo ini ngepamnya 29,43%. Wah, membuat higher high yang jelas ya. Kemarin di sini kan nanggung higher high-nya. Sekarang langsung dihajar ke atas. Mungkin ini nih, ini yang menyebabkan kenapa Bitcoin dominance cenderung turun lagi pada hari ini ya. Top 10-nya sih kayak nggak terlalu signifikan ya. Ya kayak ada yang lebih tinggi, ada yang enggak, tapi ternyata yang di bawah-bawahnya nih yang gila. Ada yang 14% dan seterusnya. Oke. Untuk Ondo, buy limitnya berarti ya kembali aktif lagi. Buy limit pertama di angka 0,281. Walaupun cuma bentar banget sih, cuma sehari di sini. Tapi sekarang kembali aktif lagi. Buy limit kedua di MA20 atau di 24 sen. Karena masih dekat jadi gue hitung confluence saja. Dan buy limit ketiga di 0,22. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,28, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih pending sekarang dibentuk di sini ya. Nanti akan ada struktur resisten kalau dia sudah koreksi ya. Nah, untuk posisi short gimana? Kalau sampai jebol, kalau ternyata dia jebol bukannya mantul, retest 1, retest 2 sebagai resisten, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ondo ya, dan juga ending DDCWT kita pada hari ini. Overall ya, gue ingatkan lagi kita tuh dalam masa-masa yang apa ya, sedikit bikin deg-degan ya. Bukan karena apa namanya udah mau halving ya, itu partially mungkin itu juga. Tetapi karena ini nih ya, banyak orang yang merasa bahwa udah tembus nih 0,618, udah beres. Sekarang kita akan lanjut pump. Nah, kalau kita ngelihat dalam apa ya, kita zoom out gitu, ini kerasanya kayak kecil banget kan? Berapa sih paling 20%, 10% juga udah maksimum kayaknya. Ternyata koreksi-koreksi yang kita lihat kecil di sini ya, di sini itu ternyata koreksinya besar, 40, di sini 50 dan di sini 54. Jadi ya kita harus siap-siap ada possibility seperti ini. Bukan mendukung, bukan memprediksi pasti akan terjadi, enggak. Tapi kita lihat dari cycle 1, 2, 3 itu terjadi koreksi yang signifikan. Di sini 50, di sini 40, di sini 54. Nah, kalau sampai ini terkoreksi, anggaplah yang paling bagus di 40%, ini yang paling kecil ya. Ya, itu cukup besar gitu ya, itu cukup besar.
Dan ya harus siap-siap dengan volatility-nya. Otomatis kalau Bitcoin volatile, itu akan membuat juga altcoins extra volatile. Jadi hati-hati, seperti biasa, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.